Universitas Indonesia. Yang terhormat teman-teman media, terima kasih atas kehadiran teman-teman media pada siang hari ini memenuhi undangan kami atas kehadirannya secara virtual, baik dari media cetak, media elektronik, maupun media online. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, teman-teman media, dialog ekonomi ini akan dipandu langsung nantinya oleh Bapak Menteri Perdagangan. Kepada Bapak Menteri Perdagangan, kami persilakan Pak Menteri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati kolega seperti Pak Hatip Basri, mantan Kepala BKPM, mantan Menteri Keuangan, sekarang menjadi bukan hanya ekonom, tetapi ekonom dengan berbasis penghasilan tinggi. Saya ucapkan selamat Pak Dede. Yang saya hormati juga Ketua KC yang baru, Bapak Arsyad Rashid, yang akan kita diskusi daripada pertumbuhan ekonomi, tentunya yang kabarnya gembirakan. Kita ingin mengamplifikasi bahwa komitmen dan semangat ini harus kita, tetapi juga kita juga mesti melihat bahwa banyak hal-hal yang penting kita pantau, karena kalau tidak, masalah daripada penularan COVID-19 ini bisa mengganggu pertumbuhan ekonomi. Bapak dan Ibu, teman-teman media yang saya hormati, saya ingin mengambil sedikit saja apa yang baru diumumkan oleh BP, tentunya dari sektor perdagangan. BD juga bisa merangkum dari makroekonomi Arsyad Rashid dari dunia usahanya. Jadi mudah-mudahan data ini akan menjadi lengkap, memperkaya Bapak dan Ibu, teman-teman media sekalian. Bapak dan Ibu yang saya hormati, seperti kita ketahui, pengumuman BPS baru tadi dikatakan bahwa Q2 2021 ini pertumbuhannya sangat menggembirakan, yaitu 7,07% dibandingkan periode yang sama tahun 2020. Dan dari pertumbuhan tersebut ditopang oleh beberapa koefisien yang sangat penting, yaitu pertumbuhan konsumsi rumah tangga tumbuh 5,93%, pembentukan modal tetap bruto investasi 7,54%, pertumbuhan ekspor 31,78%, pertumbuhan impor 3,22%, tetapi 90,1% adalah bahan baku dan penting untuk digarisbawahi. Sedangkan pertumbuhan pemerintah tumbuh 8,06%. Dan ini juga sangat menjanjikan karena terutama di Q2 ini beberapa negara mitra dagang terpenting Indonesia tumbuh 7,9%, Amerika Serikat di mana surplus Indonesia pada tahun 2020 yang lalu adalah 10 miliar dolar, menjadi negara terpenting surplusnya, tumbuh 12,2% kuartal ini, Singapura tumbuh 14,3%, Uni Eropa tumbuh 13,7%. Pertumbuhan ekonomi oleh pertumbuhan sektoral yang sangat menggembirakan, terutama di bawah Kementerian Perdagangan yang banyak yang kita bisa hitung, terutama di sektor transportasi dan pergudangan, tumbuh 25,1%, artinya logistik ini tumbuh tinggi sekali dibandingkan pada periode yang sama tahun 2020. Sektor akomodasi, makanan dan minuman juga tumbuh 21,58%. Sektor perdagangan termasuk retail tumbuh 9,44%, dan sektor industri pengolahan tumbuh 6,58%. Harapan tersebut juga semakin membaik karena indeks kepercayaan konsumen untuk Januari-Februari 2021 yang masih berada di 48 poin, di mana artinya belum optimis, tetapi pada Mei-Juni 2021 sudah tumbuh 107%, artinya kepercayaan indeks konsumen ini tumbuh sangat baik dan sangat menguat. Ini juga diilustrasikan sejajar setara dengan pertumbuhan daripada penjualan mobil yang pada kuartal kedua ini tumbuh 7,8%,
yang sama tahun 2020. Juga sejajar, penjualan sepeda motor pada Q2 ini tumbuh 268% dibandingkan tahun yang sama, dibanding periode yang sama tahun lalu, dan juga penjualan retail dengan pertumbuhan terjadi juga pada kelompok barang makanan minuman, suku cadang, sandang, dan barang-barang lainnya. Bapak dan Ibu, di slide yang kedua, ini ditampilin ya. Di slide yang kedua, saya juga ingin melihat kalau kita lihat komposisi daripada GDP kita pada Q2 ini, kita bisa lihat bahwa halaman 3 ya. Kalau kita bisa lihat bahwa pertumbuhan daripada slide 3. Jadi kalau kita lihat di sini di kurung yang di bagian merah tersebut, kita bisa melihat bahwa pengeluaran rumah tangga tumbuh 57,23% dan non rumah tangga tumbuh 1,32%. Artinya pertumbuhan ekonomi Indonesia oleh konsumsi itu besarnya 58,55% daripada perekonomian kita. Seperti saya utarakan tadi bahwa konsumsi pemerintah adalah 8,7%, sedangkan pembentukan modal tetap bruto 30,75%, ekspor jasa 19,07% dan impor 18,72%. Inilah komposisi daripada PDB kita. Yang kita bisa garis bawahi juga next adalah pertumbuhan daripada konsumsi Bapak dan Ibu sudah berada di level 5,93%, atau sebenarnya datanya itu menunjukkan bahwa ini adalah level sudah kembali bahkan lebih baik dibandingkan dengan sebelum masa pandemik, yaitu pada kuartal 19 dan kuartal kedua antara 5,02% dan 5,18%. Begitu juga kalau kita lihat daripada pertumbuhan impor ini sudah jauh lebih membaik dibandingkan pada periode-periode ketika belum terjadinya pandemik tersebut. Bapak dan Ibu, saya ingin langsung ke slide nomor 9. Jadi kalau kita lihat di sini, ini adalah indeks penjualan retail (IPR). Jadi kalau kita lihat, kalau pertumbuhan di kelompok sandang ini menunjukkan pertumbuhan yang baik, bahan bakar kendaraan bermotor, barang lainnya, suku cadang dan aksesoris, dan minuman dan tembakau merupakan penopang daripada pertumbuhan PDB di sektor perdagangan. Jadi kalau kita lihat misalnya seperti bahan bakar tumbuh 46,4%, suku cadang dan aksesori tumbuh 24%, makanan dan minuman tumbuh 19,2%, dan juga sandang tumbuh 53%. Jadi Bapak dan Ibu, ini adalah daripada sektor perdagangan. Izinkan saya untuk memberikan outline daripada pertumbuhan ekspor kita. Jadi kalau kita lihat Bapak dan Ibu, untuk Januari-Juni 2021, ekspor kita bernilai 100,2 miliar, di mana sektor non migas berada di 97,06%, artinya tumbuh semester pertama ini 34,06% dibandingkan semester yang sama tahun 2020. Dan kemudian juga di situ kita bisa melihat bahwa impor kita sudah tumbuh sehat, yaitu 28,42%. Semester pertama itu 91 miliar berbanding dengan 70,9 miliar pada semester pertama tahun 2020. Melihat neraca pada hari ini adalah 11,8 miliar dolar, positif surplus, di mana non migas tumbuh atau surplus 17,5 miliar, sedangkan migas minus atau defisit 5,7 miliar. Adapun beberapa bahan yang menjadi penting untuk ekspor kita, Bapak dan Ibu, next, silakan saya ekspornya, barang-barangnya. Jadi kalau kita lihat di sini adalah ada beberapa yang ingin saya garis bawahi. Saya ingin garis bawahi adalah pertumbuhan daripada HS72 atau besi baja Bapak dan Ibu. Kalau kita lihat pada semester Januari-Juni pada tahun 2021 sudah mencapai 8,79 miliar dolar, berbanding dengan 4,56 miliar dolar atau pertumbuhannya 19,74%,
year on year-nya pada periode yang sama tahun 2020. Diikuti juga oleh pertumbuhan yang juga baik, yaitu bahan bakar minyak, yaitu 12,7 miliar, naik 35,65% dibandingkan Januari-Juni tahun 2020, yaitu sebesar 9,3. Bapak dan Ibu, saya ingin menggarisbawahi juga adalah dari pertumbuhan bukan saja besi baja yang menunjukkan bahwa Indonesia bukan lagi pengimpor dan barang setengah jadi, tetapi juga barang industri dan industri berteknologi tinggi. Yang juga penting adalah nomor 5, yaitu kendaraan bermotor dan suku cadangnya. Saya laporkan kepada Pak Hatip Basri yang juga mantan Kepala BKPM dan ahli otomotif ini, bahwa tahun lalu Pak Dede, kita mengekspor sekitar 6 miliar dolar, 6,6 miliar dolar, tetapi turun dari 8,6 miliar dolar pada periode yang sama tahun 2019. Hari ini angka tersebut sudah tumbuh 54,58% dibandingkan periode yang sama tahun 2020, yaitu sebesar 4,38 miliar dolar. Jadi Bapak dan Ibu, kalau kita lihat di sini bahwa pertumbuhan 5 yang produk non migas dengan pertumbuhan tertinggi barang-barangnya ini juga menumbuh di barang-barang yang industri dan industri. Bapak dan Ibu, kira-kira uraian yang saya bisa tampilkan kepada Bapak dan Ibu. Saya persilahkan mungkin Pak Dede secara makroekonominya agar diskusi kita pada siang hari ini menjadi lebih hangat. Saya persilahkan Pak Hatip Basri. Terima kasih Pak Menteri Perdagangan, Pak Muhammad Lutfi. Saya mau cek suara saya kedengaran ya Pak ya? Dengan baik Pak Dede, silakan. Oke, terima kasih. Selamat siang juga buat Pak Arsyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih bahwa siang hari ini dapat kesempatan. Saya kira saya hanya akan menambahkan beberapa hal di dalam konteks makro, karena tadi dengan secara baik sudah disampaikan oleh Bapak Menteri Perdagangan Pak Lutfi mengenai angka-angka di triwulan kedua. Yang pertama, saya ingin menyampaikan bahwa performance atau kinerja di triwulan kedua ini mencapai 7,07%, kalau dibulatkan itu 7,1%. Itu menunjukkan bahwa perbaikan ekonomi terjadi. Dan ini konsisten dengan berbagai leading indicators yang disampaikan oleh Pak Lutfi sebelumnya, ya. Karena angka penjualan mobil itu mengalami peningkatan. Terima kasih kepada kebijakan untuk penurunan PPNBM pada waktu itu yang juga mendorong konsumsi untuk otomotif. Kemudian yang kedua, saya kira Pak Lutfi cukup humble di sini. Beliau nggak mau klaim, tetapi karena saya nggak punya kepentingan, saya bisa menyampaikan ekspor kita itu naiknya 31%. Ya, ini adalah kontribusi yang besar sekali. Tentu juga dilihat dari beberapa hal yang masuk di sana, dari kinerja dari industri manufakturnya yang secara sektoral juga tumbuh di atas 6% kalau saya nggak salah angkanya ya. Tadi Pak Lutfi menyampaikan. Di samping itu juga thanks to the commodity prices dengan coal yang harganya cukup mahal. Ini Pak Arsyad ada di sini, mungkin bisa bicara lebih banyak mengenai itu, dan juga kelapa sawit. Tapi overall bahwa yang tadi Pak Lutfi sampaikan misalnya di dalam besi baja ya, itu performance-nya baik sekali. Jadi both dari industri manufaktur maupun dari komoditi ya dan coal memang mengalami peningkatan, dan kenaikan harga dari coal dan komoditas ini itu juga berpengaruh pada penerimaan pemerintah. Itu sebabnya penerimaan pajak lebih baik dibandingkan dengan tahun lalu pertumbuhannya, karena penerimaan pajak itu banyak datang dari tradable sector yang dikontribusi oleh perusahaan sumber daya alam. Jadi kontribusi dari sektor ekspor itu sangat signifikan. Kemudian yang kedua yang juga sangat berperan sebetulnya itu adalah tadi Pak Mendak menyampaikan pertumbuhan konsumsi rumah tangga 5,93 ya Pak ya, kalau saya nggak salah ya. Karena konsumsi itu hampir 50% dari GDP kita, bahkan 50%. Jadi bisa dibayangkan kalau konsumsinya 5,93,
pasti rata-rata dari GDP-nya itu akan naik ke atas. Dan ini kenapa konsumsi bisa mengalami peningkatan? Penjelasannya beberapa hal. Yang pertama itu adalah mobilitas yang kembali bergerak. Karena situasi setelah PPKM Januari 2021, itu pandeminya mengalami penurunan, mobilitasnya meningkat sehingga sektor perdagangan, semua leading indicators itu menunjukkan konsistensi, ya, spending untuk grocery, untuk retail, transit station, kalau lihat dari data Google-nya itu konsisten menunjukkan hal itu. Karena permintaan naik akibat dari mobilitas yang kembali, maka kemudian permintaan dari sektor rumah tangga ini direspons oleh pertambahan produksi. Oleh karena itu kita juga bisa melihat bahwa PMTDB-nya ini saya coba rekam dari ingatan ya Pak Lutfi, saya nggak ada angkanya di sini. Kalau nggak salah tadi tumbuh sekitar 8%-an PMTDB-nya. Ya, kemudian dari situ dengan investasi yang mengalami peningkatan dan ini konsisten dengan angkanya Pak Mendak tadi yang kelihatan dari import kita yang naik. Saya termasuk orang yang tidak terlalu khawatir dengan import yang naik karena 90% dari import kita itu adalah bahan baku dan barang modal. Kalau bahan baku dan barang modalnya naik berarti investasinya jalan. Ini yang menjelaskan kenapa kita punya pertumbuhan PDB tumbuh 7,07% seperti yang disampaikan Pak Lutfi. Tetapi saya juga ingin menambahkan bahwa pertumbuhan yang tinggi ini juga terjadi karena ini adalah data year on year, di mana kita membandingkannya dengan kuartal 2 di tahun 2020 yang pada waktu itu kontraksinya minus 5,3%. Jadi kombinasinya ini adalah kombinasi dari perbandingan terhadap tahun lalu yang low base ditambah dengan pertumbuhan yang terjadi di dalam triwulan kedua. Dan pertumbuhan di triwulan kedua itu konsisten. Terlihat dari leading indicators termasuk juga Purchasing Manager Index yang naik secara signifikan yang menunjukkan bahwa produksinya jalan. Jadi memang ini mengkonfirmasi bahwa recovery terjadi di triwulan kedua. Nah, sekarang apa lesson learn-nya jika saya boleh lebih jauh sedikit mengenai ini. Satu hal yang sangat penting saya kira itu adalah mengenai mobilitas Pak Mendak ya. Itu kelihatan sekali ketika mobilitasnya dibuka dari periode April sampai dengan Juni itu ekonominya bergerak. Nah, persoalannya adalah kita selalu ada di dalam dilema ini karena mobilitas yang dibuka terlalu jauh itu juga memiliki risiko mengenai infected cases yang naik sehingga pandeminya itu kemudian menjadi muncul lagi seperti yang kita hadapi sekarang. Kemudian harus diketatkan lagi. Jadi pertanyaannya adalah bagaimana mendorong ekonomi tetapi memastikan bahwa ini aman. Ya, saya ambil contoh di beberapa negara untuk perbandingan kalau boleh Pak Mendak. Misalnya dalam kasus di Amerika Serikat itu kelihatan sekali kinerjanya berbeda antara state yang vaccinated dengan yang under vaccinated. Jadi kalau misalnya dilihat di New York City atau di Massachusetts, di Boston itu performance-nya baik. Kenapa? Karena coverage dari vaksinnya itu sudah 50%. Tetapi di negara bagian seperti Missouri yang under vaccinated itu performance-nya agak sulit gitu. Kita juga bisa lihat bahwa di Amerika Serikat itu pemulihan ekonominya bentuknya huruf V. Karena apa? Karena vaksinnya relatif tinggi. Itu juga yang terjadi misalnya di beberapa negara Eropa dan Cina. Jadi kalau yang kita bisa lihat di sini berarti kalau kita ingin menjaga pemulihan ke depan, maka yang harus dilakukan adalah bagaimana tetap mobilitas berjalan tetapi tetap aman. Itu kuncinya. Dan ini sebetulnya hanya ada dua hal solusinya. Satu, menjaga prokes. Ya, saya mesti terus terang dalam soal disiplin kita mungkin tidak sebaik Singapura atau negara-negara seperti Vietnam. Maka kalau disiplinnya masih kurang, opsi kedua adalah vaksin yang dipercepat. Jadi karena itu saya ingin mengatakan bahwa kalau kita ingin menjaga momentum dari pertumbuhan ekonomi yang sudah mulai baik di 7%, maka percepatan vaksin itu menjadi sangat penting. Nah, saya ingin mumpung ada Pak Menteri Perdagangan di sini,
Pak Ketua Kadin di sini, saya ingin usul sebetulnya. Pemerintah kan punya bantuan sosial yang namanya BLT, ya. Kenapa sebagian dari BLT itu dibuat di dalam yang disebut sebagai conditional cash transfer, yang disebut sebagai cash for vaksin. Jadi kalau orang mau dapat cash, dia harus vaksin. Dengan begitu maka prosesnya akan menjadi lebih cepat. Tentu ketika saya mengusulkan ini, saya mengasumsikan bahwa suplai vaksinnya bisa kita penuhi. Jadi kalau suplai vaksinnya bisa kita penuhi, maka ada insentif orang untuk melakukan vaksinasi. Karena saya percaya kalau herd immunity-nya itu terjadi, maka kita bisa mengulangi apa yang kita alami di triwulan kedua, Pak Lutfi. Ya, di mana pertumbuhannya. Nah, kita memang di triwulan ketiga mungkin agak sedikit melambat karena apa? Karena kan dilakukan PPKM yang selama hampir kira-kira 4 minggu ya sudah dilakukan. Jadi ini pola ini akan sangat menentukan. Jadi kuncinya sekali lagi saya katakan adalah bagaimana mempercepat proses vaksin agar momentum ini bisa terjadi. Salah satunya bansos diberikan, tetapi juga mungkin coba dipikirkan misalnya cash for vaksin ini. Minggu lalu saya kira Presiden Biden di Amerika juga mulai berbicara mengenai memberikan insentif, tentu angkanya berbeda dengan kita, $100 untuk setiap orang yang mau melakukan vaksin. Jadi bentuk BLT-nya bisa sebagian diubah menjadi yang disebut sebagai PKH. Kalau PKH ada sebagian sekolah, pergi ke puskesmas, dan juga sebagian vaksin. Mungkin itu saja dulu dari saya. Terima kasih Pak Menteri. Memang pertumbuhan dari 5-4%, tetapi diingatkan juga oleh Pak Hatip Basri bahwa ketika terjadi pergerakan manusia, biasanya penularan juga bertambah, dan itu biasanya mengakibatkan pelemahan daripada pertumbuhan ekonomi. Kasarnya, tanpa vaksinasi, tanpa rantai daripada ini, maka pertumbuhan ekonomi akan terganggu. Bapak dan Ibu, saya persilahkan ke Pak, mungkin bisa memberikan angle tentang melihat dan bagaimana apa yang mesti kita kerjakan untuk kita bisa bersama-sama menjaga ekonomi ini supaya buat kebaikan bangsa dan negara. Saya persilahkan. Terima kasih Pak Menteri. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati sahabat saya dan salam sukses Pak, karena ekspornya naik Pak Menteri, Pak Lutfi. Sudah itu juga Pak Katip Basri, sahabat saya juga ekonom terkenal. Dan dengan ini Bapak-Bapak, Ibu sekalian yang hadir pada siang hari ini. Kalau bicara mengenai ini Pak Lutfi, mungkin pertama ingin saya bawa masuk bahwa sekarang ini kita harus come to reality dulu. Come to reality bahwa pandemi ini waktu tahun lalu kita pikirkan kita akan bisa mengatasinya, dan tidak pernah ada pemikiran ada namanya varian Delta ataupun yang lain. Jadi pertama semestinya kita berpikir semua harus menyadari bahwa ini adalah norma baru kita, realitas baru, dunia baru. Jadi dengan demikian kita harus bisa beradaptasi terhadap apa yang ada. Nah, bicara mengenai roda ekonomi, saya sangat setuju sekali dengan Pak Katip Basri tadi katakan bahwa bagaimana waktu kuartal kedua ini roda ekonomi itu masih berjalan. Nah, sedangkan dengan pada kuartal ketiga ini dengan adanya PPKM ini pastinya ada dampak. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana nih kita tetap melakukan PPKM tapi tetap harus adanya adaptasi terhadap keadaan yang sudahlah kita harus pikirkan ini kita akan hidup bersama dengan pandemi ini for a while. Jadi dengan demikian sebagai contoh adalah misalnya contoh kalau sekarang kita lihat tadi ekspor oriented kita hasilnya baik sekali. Nah, harapannya adalah sekarang ini manufacturing yang memang itu adalah esensial, yang dimana itu adalah kritikal dan juga ekspor oriented. Saya sih menganjurkan pada pemerintah untuk supaya manufacturing dibuka 100%. Tapi dengan catatan bahwa pengusahanya harus memastikan bahwa seluruh pekerjanya itu sudah melakukan vaksinasi dan juga protokol kesehatan harus dilakukan. Nah, jadi supaya kalau tidak kita lakukan di 100% akan sulit sekali, karena bukan apa-apa lagi, dan kita bicara di sini industri yang sangat esensial dan ekspor oriented, karena kita juga mesti melihat bahwa adanya global demand.
suatu global demand yang sekarang ini contohnya tadi dikatakan commodities prices kita went up, shoot up, ekspor kita naik. Kenapa? Sebetulnya kita mesti melihat there is imbalance of supply and demand di globally, yang dimana kita Indonesia harus mengambil posisi untuk bisa menjadi yang salah satu utama yang bisa membantu namanya supply chain dunia ini. Nah itu lari-lari ada pada komoditas dan juga export oriented. Jadi balik kembali, baru manufacturing essential, especially untuk export oriented, harusnya dibuka dengan catatan vaksin. Lalu even retail, tadi kita lihat angka-angka retail bagaimana shot up, consumer index naik, berarti kan adalah kepercayaan daripada consumer sudah naik. Nah di sisi ini juga makanya kami juga menganjurkan bahwa supaya retail pun dibuka saja. Karena kalau kita bicara retail dibuka, asalkan si mall-nya itu sudah dilakukan vaksinasi untuk yang bekerja di sana. Dan bila mana orang yang ingin masuk ke dalam, harus melakukan vaksin. Jadi mesti ada kartu vaksin. Supaya walaupun bagaimanapun proses ekonomi jalan, di sisi lain orang juga menyadari semuanya bahwa vaksin is a requirement. Hidup itu harus pakai vaksin. Kalau tidak bisa hidup. Dan di luar, itu sekarang kebanyakan begitu. Dilakukan disinsentif. Jadi istilahnya ya oke, kalau vaksin ini bagus. Malahan sampai ya kira bicara masalah rokok dan tidak merokok. Dulu semua boleh merokok di mana-mana. Tapi pada posisi hari ini bisa dipisahkan yang tidak boleh merokok itu taruh di luar atau di mana dipojokkan atau diapakan. Sama juga dengan hal ini kalau yang dapat bisa sudah melakukan vaksin itu dapat istilahnya grade A lah. Tapi kalau enggak ya gimana? Tapi bukan cuma membedakan, tetapi intinya karena tidak ada jalan lain harus menerima bahwa vaksinasi itu kunci daripada ini. Dan ini lari kepada ekonomi sendiri. Nah, selalu berpikirnya kami juga ingin mengajukan dalam pemikiran policy ke depan yang dimana Kadin juga bahwa ada namanya segitiga. Yes, kita mengutamakan yang namanya kesehatan. Tetapi ada ekonomi dan juga ada sosial. Nah, segitiga ini yang harus dipikirkan dalam konteks policy. Jadi contoh tadi yang Pak Khatib katakan mengenai BLT cash for vaccine. I think it's a great idea, Pak. Nah, karena contoh, kemarin waktu kita mencobakan selama ini memang satu hal dilakukan oleh Kadin adalah vaksin gotong royong, yaitu untuk meringankan biaya. Tapi di sisi lain, kita juga mulai membantu namanya vaksinasi gotong royong, yaitu apa? Membantu pemerintah dalam konteks vaksinasi. Nah, di sisi ini, Pak, ini waktu pas kita memberikan vaksin, kita berikan yang namanya beras untuk setiap orang yang hadir. 15.000 itu bisa dalam waktu 2-3 hari sudah selesai vaksinasi dan itu banyak sekali yang hadir. Jadi tadi the idea Pak memberikan insentif untuk melakukan vaksin juga adalah hal yang saya rasa itu juga baik. Jadi overall saya ingin menyatakan bahwa kita mesti menerima kenyataan kita akan hidup dengan pandemi ini dan harus bagaimana kita beradaptasi ekonomi kita terhadap yang namanya pandemi ini. Jadi mari kita, kalau saya bilang mohon pemerintah juga bahwa PPKM ya itu penting, kesehatan iya, tetapi ekonomi dan dampak sosialnya harus dipikirkan. Jadi tolonglah dibuka bicara mengenai vaksinasi, retail harus ini, manufacturing, khusus yang export oriented, jangan sampai peluang global economy demand kita ketinggalan dan akhirnya tidak menikmati. Itu mungkin Pak Lutfi Khatib sebagai awal daripada ingin saya utarakan pada siang hari ini. Terima kasih. Terima kasih Pak Arsyad. Jadi sama seperti diutarakan Pak Khatib Basri bahwa memang ada permasalahan-permasalahan terutama masalah segitiga diutarakan Pak Arsyad tadi, masalah kesehatan, masalah ekonomi, dan masalah sosial ini adalah salah satu yang saling mengikat, salah satu yang selalu bersinggungan, dan kalau kita tidak bisa memberikan equilibrium yang baik atau kesamaan-kesamaan yang baik, maka ini akan terganggu. Saya setuju sekali Bapak dan Ibu, dan saya kalau kita mau lihat secara internasionalnya dulu Pak Dede, saya dan Pak Arsyad, saya ingin memberikan slide nomor 4 ini. Jadi ini tambahan sedikit saja. Jadi untuk melihat bahwa bagaimana keadaan daripada destinasi ekspor kita di masa yang akan datang. Jadi kalau kita lihat sekarang Pak Dede, neraca kita yang top 2 itu adalah RRT dan Amerika Serikat. Tahun ini, Januari-Juni tahun ini, defisit kita ke Cina itu 3,19 miliar dolar. Jadi sejak tahun 2015
Pak Dede, ini mungkin adalah defisit perdagangan kita yang terendah dengan RRT, gitu ya. Dan kalau kita lihat juga pada saat yang bersamaan, ini kan kita bilang tuh sedai the strap ya, ini surplus kita dengan Amerika Serikat tahun lalu itu sebesar 10 miliar dolar. Tahun ini Januari Juni 2021 angkanya sudah mencapai 6,55 miliar dolar. Jadi kalau ini konsisten kedua angka tersebut, yang pertama adalah Cina, artinya kita akan mungkin defisit 6,4 miliar dan Amerika Serikat surplus 13 miliar. Yang satu adalah defisit terendah yang kita bisa dapat mungkin dalam 8 sampai 9 tahun terakhir, dan dengan Amerika Serikat merupakan surplus salah satu yang terbesar. Meskipun kita masih negatif dengan Singapura 2 miliar dolar, tetapi negara-negara seperti Jepang, Pak Dede, kita Januari Juni 2021 ini kita surplus 1,41 miliar, dengan Malaysia kita surplus 1,48 miliar, dan yang paling penting ini Pak Dede adalah dengan Filipina, ini kita menjual mobil yang luar biasa banyaknya, digangguin sekarang sama Filipina, kita surplus 3,29 miliar. Dan yang paling dari semua negara-negara ini, Bapak dan Ibu, yang saya takutkan adalah sebenarnya India. Meskipun India ini tinggi sekali growth-nya daripada surplusnya, tetapi permasalahan daripada COVID-19 ini juga sangat mengganggu posisi kita. Bapak dan Ibu, saya juga ingin menggarisbawahi Pak Dede, Pak Arsyad, dengan Uni Eropa, kita itu surplus kira-kira 4,5 miliar dolar tahun lalu. Yang terpenting adalah surplus dengan Belanda, yaitu 1,67 miliar dolar, ya Pak Dede ya. Ini juga angkanya bagus sekali, karena tahun lalu kita 2,5 miliar sebenarnya surplus dengan Belanda. Kemudian dengan Spanyol, kita surplus 800 juta, dan juga kalau salah satu lagi adalah dengan Italia. Sekarang ini kita surplus 200 juta. Bapak dan Ibu, ini sebenarnya dari ketiga negara ini, kita ini sudah mendapatkan hampir 100% surplus dengan Uni Eropa. Jadi dari daripada 27 negara Uni Eropa, 3 negara inilah 3 negara terpenting mitra dagang kita untuk mendapatkan surplus dengan Uni Eropa sebesar 2,5 miliar. Jadi Pak Dede, kalau boleh saya sebelum memberikan kepada teman-teman media apa yang kita bisa dapat daripada destinasi ekspor kita ini. Saya persilahkan Pak Hatip Basri. Maaf, saya unmute dulu. Jadi pertama-tama saya ucapkan selamat Pak Mendak, karena prestasi ini prestasi yang luar biasa ya. Kita artinya bahwa Indonesia itu bisa memanfaatkan recovery yang terjadi di Amerika Serikat dan di Cina. Karena itu kelihatan dari angka-angka perdagangannya di mana kita bisa mengikuti. Kemudian yang kedua adalah ini sesuatu yang sebetulnya menurut saya juga sesuatu yang mengejutkan, karena share dari trade terhadap GDP kita itu kan sebetulnya relatif kecil dibandingkan dengan negara seperti Jepang atau Cina, tetapi kontribusi dari ekspor growth-nya itu tinggi sekali. Jadi memang artinya walaupun dengan share yang relatif kecil, ini maaf saya coba bicara dalam bahasa manusia biasa, walaupun dengan share yang relatif kecil, pertumbuhan ekspornya tinggi sekali ya, dan ini didorong oleh tadi yang Pak Lutfi sampaikan. Saya hanya ingin, kalau boleh usul Pak ya, ini adalah momentum yang perlu dipertahankan, tetapi yang juga paling penting adalah bagaimana diversifikasi dari ekspor, Pak. Ya, dari negara tujuan dan dari produk. Karena kalau ekspor kita terkonsentrasi pada produk tertentu, kalau dia jatuh, itu efeknya besar pada ekonomi. Atau kalau dia negara tertentu saja, maka dia juga dampaknya besar pada ekonomi. Tapi kalau seandainya kita bisa melakukan diversifikasi baik dari produk maupun dari negara tujuan, maka walaupun kita mengadop ekonomi terbuka, risiko dari volatilitas ekonomi dunia itu kita bisa atasi dan kita bisa memanfaatkan hal seperti itu. Jadi kalau saya kasih contoh,
Banyak negara sebetulnya yang secara ekspor aman itu karena produknya cukup terdiversifikasi, kemudian juga negaranya terdiversifikasi. Itu yang menjelaskan misalnya beberapa negara yang performance dalam ekspornya relatif baik, termasuk misalnya Vietnam. Mungkin itu saja yang saya bisa tambahkan. Sekali lagi saya ingin menyampaikan ini kinerja ekspor kita sangat baik, Pak. Tadi Pak Mendak terlalu humble sebetulnya untuk tidak menyebut itu. Terima kasih Pak Dede. Jadi cuman saya ingin tadi menggarisbawahi terutama untuk Cina tersebut ya Pak Arsyad adalah ini adalah bagian daripada komitmen kita untuk hilirisasi daripada komoditas pertambangan kita Pak Hatip Basri. Jadi di situ kita lihat Pak Dede bahwa dengan komitmen yang jelas kita itu memotong separuh daripada defisit perdagangan kita hanya dari satu komoditas yaitu HS72, produk besi dan produk baja. Jadi ini adalah cerita sukses kita dan juga nanti dengan market kita yang besar, orang investasi di mobil, kita juga menjadi powerhouse, menjadi otomotif itu menjadi barang nomor 5 setelah batu bara, CPO, besi, dan elektronik. Saya persilakan Pak Arsyad Rashid mungkin ada komentarnya sebelum kita buka untuk media. Saya mengerti sekali tadi pesan-pesan dari Ketua Umum Kadin yang mengatakan bahwa vaksinasi mesti harus dikerjakan, manufacturing mesti 100%, dan retail terutama pembukaan daripada pusat perbelanjaan menjadi sangat penting meskipun kita lihat bahwa biar bagaimanapun ketika movement orang atau pergerakan orang berjalan bisa menyebabkan penularan COVID-19 yang mengganggu pertumbuhan ekonomi. Saya persilakan Pak Arsyad. Terima kasih Pak Menteri. Saya juga ingin mengatakan yang sama dengan Pak Khatib bahwa salut Pak dengan hasil yang ada ini dalam keadaan demikian rupa yang sangat banyak tantangannya. I think performance-nya daripada ekspor ini sangat marvelous sekali. Dan saya setuju sekali Pak Lutfi bicara hilirisasi di sini. Memang kita mesti melihat bahwa kedepannya Indonesia ini dan pemerataan ekonomi Indonesia kedepannya adalah bisa dibangun dengan namanya karena adanya konteks revolusi industri 4.0 yang dimana akhirnya boleh negara-negara lain memiliki teknologinya, tetapi akhir-akhirnya teknologi itu memerlukan mineral, memerlukan yang namanya bahan pokok untuk membuat teknologi tersebut. Dan itu ada di Indonesia. Jadi saya sangat-sangat setuju sekali dan memang mungkin pada saat ini hilirisasi proses yang ada baru hanya mungkin terutama di besi dan baja, tetapi yang lain-lain ya boksit belum kita bicara yang mineral-mineral lainnya yang bisa menjadi juga sentra ekonomi baru di Indonesia Timur. Dan di sisi ini juga desentralisasi daripada ekonomi di Indonesia juga bisa lebih merata, Pak Lutfi. Jadi kami dari usaha juga mendukung bahwa di sini mungkin leapfrog yang kita lakukan itulah yang harus kita lakukan. Namun balik-balik Pak bahwa kita mengharapkan yang kita mesti lihat pada saat ini. Jadi saya sangat terus ingin menyuarakan apa yang saya katakan tadi bahwa kita harus menerima ini pandemi akan lama. Jadi supaya saya ingin menyuarakan pada pemerintah untuk namanya usaha-usaha tetap dijalankan asalkan vaksinasi, Pak. Jadi karena ini suara daripada seluruh pengusaha dan ini dampak-dampaknya yang saya takutkan adalah mengenai dampak sosial. Jadi ini harus menjadi garis bawahi bagaimana tadi ekonomi kesehatan ekonomi dan juga sosial harus dilihat Pak dalam semua sisi. Dengan demikian mungkin juga saya ingin anjurkan Pak bicara mengenai alokasi anggaran. Bicaranya mungkin bagaimana bisa kita ini juga melokasikan dari sisi pemerintah sendiri untuk lebih kepada kesehatan. Tetapi di sisi ini adalah bagaimana tetap membuka ekonominya, tapi kesehatan itu juga. Nah, jadi untuk itu Pak, itu yang mungkin saya suarakan Pak Menteri dan juga pada Pak Khatib dan juga teman-teman sekalian. Terima kasih. Terima kasih Pak Arsyad, saya appreciate sekali karena Ketua Umum Kadin ini Pak Hatip Basri merupakan sebagai pembela untuk pergerakan ekonomi dan pesan-pesannya santun meskipun kencang bahwa jelas bahwa kita mesti vaksinasi, kita mesti membicarakan pertumbuhan dari subsektor agar pertumbuhan ekonomi Indonesia bisa lebih sustainable di masa yang akan datang. Baik Bapak dan Ibu, saya ini kalau tidak salah kita ditonton lebih dari 94 peserta dan banyak sekali yang mengikuti kita di YouTube. Lebih dari 380, jadi hampir 500 orang yang memantau acara pada siang hari ini. Saya persilakan Mbak Ani untuk membuka kepada teman-teman media. Saya persilakan.
Terima kasih Pak Menteri. Pertama Mas Zulfikar dari di Jakarta Post. Silakan Mas. Halo, apakah suara saya terdengar? Terdengar Mas, silakan. Oke, terima kasih. Saya Zul dari The Jakarta Post. Saya punya pertanyaan untuk Pak Dede dan Pak Arsyad. Pertama untuk Pak Dede, saya ingin tanya terkait usulan conditional cash transfer-nya. Mengingat ada masalah di pencatatan data bansos, kemudian juga masih ada orang yang ragu untuk vaksinasi, kira-kira adverse effect dari usulan ini ke bansosnya itu sendiri dan ke take-up vaksinasi apa ya kira-kira? Dan kedua, untuk Pak Dede lagi, kenapa pertumbuhan 7% ini belum diikuti oleh tingkat inflasi yang mendekati normal gitu. Kenapa inflasi kita masih muted? Apakah berarti ini masih lebih karena low base dibanding karena pemulihan yang udah stabil? Dan terakhir, saya punya pertanyaan untuk Pak Arsyad. Kira-kira tren pemulihan di investasi ini apakah sudah diiringi dengan tren pemulihan juga di sisi ketenaga kerjaannya gitu? Apakah udah ada pemulihan untuk para pekerja yang tadinya kena PHK dan pengurangan jam kerja? Kira-kira itu aja. Makasih banyak kesempatannya. Silakan Pak Dede. Oh, dijawab langsung Pak Menteri, oke. Langsung, Mas. Saya singkat-singkat aja ya. Yang pertama memang kalau kita mau lakukan itu, data di TMP 2K-nya itu harus diupdate. Ya, karena kita punya data itu by name, by address sebetulnya untuk 40% terbawah. Tapi ini mumpung ada Pak Menteri di sini, saya mau usul satu lagi. Sebetulnya di dalam bantuan sosial kita juga harus menggunakan teknologi. Usulan saya, coba dipikirkan, dieksplor, kemungkinan kerjasama antara Kementerian Dalam Negeri, Telco, dan Kemensos. Karena apa? Karena sebetulnya bansosnya bisa didistribute melalui SIM card. Kan profiling orang itu bisa dilihat dari yang miskin dengan yang tidak, dari pembelian SIM card-nya, dari mobilitasnya. Orang yang kalau mobilitasnya jauh itu biasanya datang dari keluarga yang relatif kaya. Pembelian SIM card-nya bisa di-profiling dari sana. Nanti bisa diberikan dalam bentuk apa? Dikasih dalam bentuk di top up dalam bentuk SIM card yang bisa di cash out apakah di Indomaret, apakah di Alfamaret, apakah di Link aja. Jadi proses untuk digital teknologi bisa dilakukan. Nah, prasyaratnya kalau itu sudah ada, itu kita bisa link juga dengan yang tadi saya bilang vaksin, karena vaksin pemberitahuannya kan juga melalui SMS, ya. Jadi bisa jadi satu, ya kan? Jadi ini bisa sesuatu yang sebetulnya kita bisa create dan pikirkan. Dan di banyak, ini bukan sesuatu yang luar biasa. Di banyak negara ini dilakukan kok. Ya, itu satu. Kemudian yang kedua tadi pertanyaannya, ya memang kenapa tidak terjadi inflasinya, walaupun sekarang injeksi dari likuiditasnya ada, tapi orang itu nggak belanja. Kenapa dia nggak belanja? Satu, tadi mobilitas baru berjalan dalam kuartal kedua, uangnya ditaruh di bank, makanya sekarang yang terjadi itu tabungan naik, terutama dari mereka yang tabungannya di atas 5 miliar ke atas, itu naik sangat signifikan. Kenapa? Orang yang dari kelas atas, itu kan identifikasi dirinya di Instagram dengan makanan dan traveling. Sekarang dia nggak bisa lakukan itu. Ya, kemudian uangnya dia taruh di bank, makanya dana pihak ketiga naik. Ini kalau dia tidak melakukan transaksi, inflasinya nggak naik, walaupun growth-nya itu mengalami peningkatan. Jadi ini adalah kombinasi dari yang saya bilang, low base dengan perbaikan ekonomi yang memang mulai terjadi. Mungkin jawab itu. Terima kasih Pak Hatip Basri. Pak Arsyad, tadi ada satu pertanyaan dari Zulfikar, Jakarta Post. Terima kasih Pak Menteri. Pak Masu dari Jakarta Post, terima kasih atas pertanyaannya. Kalau bicara mengenai tren pemulihan dan konteksnya terhadap yang namanya pekerja, sebetulnya dari pemerintah sendiri bahwa itu ada satu paket bantuan-bantuan yang selain tadi memang si BLT itu adalah kartu sembako, ada juga yang namanya bantuan beras daripada Bulog dan bantuan-bantuan lain yang ada. Tapi khususnya untuk pekerja sendiri ada yang namanya kartu prakerja. Nah di sisi ini sendiri sudah diutamakan untuk bagaimana mempermudah namanya kartu prakerja itu sendiri dan bisa digunakan untuk yang namanya teman-teman yang memang sekarang itu kena dampak PHK. Di sisi lain juga pemerintah juga bekerja di sini oleh Depnaker membantu namanya bantuan subsidi upah juga gitu ya untuk teman-teman yang memang ada dirumahkan dan lain-lain. Jadi ada dua khusus untuk yang namanya pekerja secara langsung, tetapi selain itu juga ada bantuan-bantuan sosial lainnya.
Namun tadi balik-balik lagi bahwa balik kepada roda ekonominya, Bang Zul, kita ingin roda ekonomi ini berjalan, jadi dengan demikian maka apa yang saya sudah usulkan pada Pak Menteri, sebaiknya kita membuka kembali dengan hanya kuncinya vaksin. Terima kasih. Terima kasih Pak Arsyad. Saya persilakan Mbak Ani. Baik, Pak Menteri, selanjutnya dari Natalia, Mbak Natalia dari Australia Financial Review. Silakan Mbak Natalia. Terima kasih Mbak Ani. Pertanyaan saya yang sudah saya sampaikan di chat room adalah yang pertama tentang perkembangan e-commerce, terutama karena besok kan rencananya ada IPO dari Bukalapak. Nah, apakah bagaimana catatan Kementerian Perdagangan terkait perkembangan e-commerce di Indonesia, terutama sejak pandemi? Karena dikabarkan menurut Bapak Gubernur BI juga akan meningkat sekitar 330 triliun ya kalau nggak salah. Dan kalau saya baca dari di IDX, berita di IDX, Bapak Mendak pun memperkirakan naik sekitar 1.098 triliun pada 2030. Nah, saya mau ingin tahu angka realnya, itu yang nomor 1. Saya ada 3 pertanyaan, tapi saya rasa itu dulu deh. Makasih. Jadi kalau saya boleh ambil datanya, bahwa pada kuartal pertama dan kuartal kedua atau semester pertama tahun 2021 ini, growth-nya sebesar 63,36%. Dan angkanya secara nominal menjadi 186,75 triliun rupiah. Sedangkan prediksi daripada akhir tahun 2021 akan tumbuh sekitar 48,4% atau nominalnya sebesar 395 triliun. Nah, kalau kita lihat di tahun 2030 kita bisa memprediksi bahwa dari 4.560 triliun, maka e-commerce akan menjadi yang terbesar atau 34% sebesar 1.904 triliun. Jadi ini memang merupakan sesuatu yang sangat robust dan sangat besar. Saya juga mendukung bahwa perusahaan-perusahaan e-commerce Indonesia ini bukan saja maju di industri tertentu, tapi juga go public di pasar Bursa Efek Jakarta. Jadi saya ucapkan selamat kepada Bukalapak. Mungkin Pak Dede atau Pak Arsyad ada tambahan? Pak Dede bukan komisaris di Bukalapak ya? Enggak. Saya cuman nambahin satu. Kan yang bisa survive ya dalam pandemi ini itu kan bisnis dengan menggunakan digital, karena kan esensi dari ekonomi transaksi. Transaksi itu hanya bisa jalan kalau pembeli dengan penjualnya ketemu. Nah, pembeli dengan penjual ketemu karena pandemi tidak terjadi kecuali dilakukan dengan online. Makanya ke depan saya kira peran dari e-commerce menjadi sangat penting dan luar biasa, dan pola ini terjadi di semua, termasuk di perbankan. Orang nggak datang lagi ke bank sekarang atau bahkan ke ATM, transaksinya melalui online, dan semuanya saya kira polanya sekarang kalau mau survive harus melakukan dengan cara itu. Jadi pasti angka perdagangan dari digital itu naik secara sangat signifikan. Terima kasih Pak Dede. Pak Arsyad, ada tambahan sedikit buat e-commerce? Iya Pak, sedikit kalau bicara e-commerce itu adalah memang platform yang sangat baik untuk namanya pembangunan UMKM juga. Jadi dengan salah satu upaya Kadin ke depan adalah untuk membuat UKM centers dalam konteks 2 hal, financial literacy, dan yang kedua adalah digital literacy. Nah, di sini bisa membuka peluang pasar yang langsung luas kepada UMKM kita. Nah, jadi my understanding juga sekarang banyak yang ekspor oriented di situ. Jadi saya rasa namanya e-commerce ini harus kita dukung, walaupun tetap dijaga, jangan sampai yang dimana balancing antara luar dan dalam. Yang dimana kita mengharapkan utamanya bagaimana kita bisa menjaga UMKM kita, dan supaya UMKM kita bisa menggunakan platform ini dan menjadi upaya untuk memperluas pasarnya, walaupun hanya tinggal di satu kota di misalnya Pekalongan, tapi bisa jualan batik untuk di seluruh ASEAN misalnya. Jadi itu mungkin saya ingat. Terima kasih. Terima kasih Pak Arsyad. Satu lagi ya, Mbak Ani, silakan. Ya. Ini pertanyaan terakhir dari Bisnis Indonesia, Pak Menteri, Mbak Im, Fatima silakan.
Selamat siang, suara saya terdengar? Terdengar jelas. Oke. Pertanyaan saya ajukan untuk semua narasumber. Pertama untuk Pak Mendak. Tadi Pak Khatib sempat menyinggung kalau kontribusi ekspor sangat signifikan dalam pertumbuhan ekonomi kuartal kedua tadi, dan perdagangan dalam negeri juga didukung oleh mobilitas yang mulai diperlonggar ya Pak. Saya ingin tanya, kira-kira strategi Kemendak gimana Pak untuk menjaga momentum ini, karena kuartal 3 kita sudah menghadapi tantangan kenaikan kasus COVID, dan ada lonjakan kasus juga, tadi Bapak sempat tandai di beberapa mitra dagang utama kita. Dan untuk catatan dari Pak Khatib yang soal penghiliran pada ekspor kita serta diversifikasi, itu gimana langkah-langkah Kemendak target sampai dalam jangka pendek itu seperti apa untuk lebih mendiversifikasi perdagangan luar negeri kita. Dari sini untuk Pak Arsyad, kira-kira kalau dari sisi pengusaha bagaimana juga upayanya Pak? Tadi Bapak sempat singgung kalau revolusi industri itu juga penting gitu untuk ekonomi ke depan. Pak Khatib, satu lagi terakhir Pak, kira-kira outlook ekonomi kita seperti apa ke depannya, dan tadi untuk secara umum juga perdagangan luar negeri dan dalam negeri kita kira-kira bagaimana kontribusinya. Terima kasih. Terima kasih, Im. Jadi ada beberapa hal. Kalau yang masalah daripada ekspor itu, seperti diutarakan oleh Pak Arsyad tadi, kita juga sadar bahwa kalau manufacturing-nya ditutup, terutama yang padat industri seperti industri garment, industri tekstil, itu kemudian industri sepatu yang sangat penting untuk ekspor, terutama ke negara-negara maju seperti Amerika Serikat. Kalau sampai pabriknya ditutup, ya Im, tentunya akan berkontribusi langsung terhadap penurunan daripada ekspor kita. Sedangkan kalau kita lihat misalnya pertumbuhan pada bulan Juni tahun lalu, Mei dan Juni tahun ini di Singapura, itu pertumbuhan ekspornya sudah lebih dari 30%. Artinya kegiatan di negara-negara ini sudah mulai berjalan. Jadi kita tidak bisa tidak disiplin dan kemudian terpaksa mengorbankan daripada kesehatan dan kemudian terjadi penurunan ekonomi baik itu di pasar domestik maupun pasar ekspor. Itu jelas. Yang kedua, Im, saya juga sadar yang Anda katakan bahwa sebenarnya Indonesia ini juga tanpa COVID-19 juga telah mengalami beberapa rintangan-rintangan perdagangan. Saya ingin utarakan kepada Pak Dede, Pak Arsyad, gitu ya. Sekarang ini Kementerian Perdagangan sedang berpikir dan sedang mengumpulkan data-data. Kita ini sekarang berhadapan dengan yang disebut dengan novel tax, ya, namanya ini cross border climate tax yang dimajukan oleh Uni Eropa. Meskipun ini belum menjadi hukum di Eropa, tetapi movement ini sudah jalan. Jadi ini dikenakan kepada produk-produk yang mempunyai carbon footprint tinggi. Dan ini sedang kita pelajari, kita sedang memastikan produk-produk ini tidak mengganggu ekspor Indonesia, dan kita merasa yakin bahwa ini bertentangan dengan kaidah-kaidah dengan aturan-aturan WTO. Jadi kalau memang kita merasa ini mengganggu, saya dengan Ketua Umum Kadin akan berbicara bersama-sama kepada industri untuk kita tuntut di jalur hukum, dan ini merupakan suatu obstacle atau suatu tantangan yang sangat besar. Yang kedua juga, Iim, saya juga sadar bahwa kita ini sedang berevolusi dari penjual barang mentah setengah jadi menjadi barang industri dan industri berteknologi tinggi. Nah, oleh sebab itu kita sekarang sedang menggalakkan ekspor kita untuk negara-negara non tradisional. Sebagai tambahan informasi buat Pak Khatib Basri dan Pak Arsyad, Kementerian Perdagangan ini juga sedang men-shifting daripada kepentingan perdagangan kita di negara-negara non tradisional. Saya sudah menutup atase perdagangan saya di Denmark, Pak Dede, saya sudah pindahkan ke Turki. Saya akan menutup kantor ITPC kita,
Indonesia Trade Promotion Center di Milan, kita akan buka di Karachi. Jadi ini adalah perubahan-perubahan, shifting di mana kita mencari non-traditional market. Mudah-mudahan IIM bisa melihat underlying daripada informasi ini, dan ini adalah bagian-bagian evolusi Indonesia tumbuh menjadi negara pengekspor barang-barang industri dan industri berteknologi tinggi. Saya persilakan Pak Dede dan Pak Arsyad untuk pertanyaan dari IIM dari Bisnis Indonesia itu. Saya pikir penting pertanyaannya. Saya persilakan. Masih di mute, Mas De. Terima kasih Pak Menteri. IIM, saya coba jawab ya. Saya mesti humble ya. Kalau ada orang yang bisa predik mengenai berapa pertumbuhan ekonomi tahun ini sampai 2 digit di belakang koma, itu hanya menunjukkan bahwa dia punya rasa sense of humor yang tinggi. Karena ada satu variabel yang kita tidak bisa prediksi, itu adalah pandemi. Ya, ini akan sangat tergantung kalau varian mutannya terjadi, maka tadi Pak Menteri mengatakan mau tidak mau pemerintah dimanapun itu harus mengetatkan lagi mobilitas. Ya, ini yang terjadi. Karena itu saya lihat yang bisa saya sampaikan adalah kita lihat dari pattern-nya. Kita akan punya pertumbuhan dan sudah terjadi pertumbuhan yang tinggi di triwulan kedua, tetapi nanti mungkin akan melambat di triwulan ketiga karena pengetatan yang dilakukan selama 4 minggu terakhir. Itu dampaknya akan kelihatan 1-2 bulan. Kemudian nanti kalau pandeminya bisa diadres, akan kembali naik lagi di triwulan 4. Jadi polanya seperti W, huruf W. Nah, ini semuanya akan tergantung dari kemampuan kita mengadres pandemi. Makanya saya katakan vaksin itu menjadi sangat penting. Karena kalau vaksin itu bisa dilakukan, herd immunity-nya dapat, maka walaupun kena, dia efeknya itu tetap tidak terlalu mengganggu mobilitas. Itu yang terjadi misalnya di Amerika Serikat, atau di Cina, di beberapa negara lain. Jadi kalau lihat dari sini dengan polanya, mungkin range kita, kalau tadinya target awal di 5,3, mungkin kita akan sulit mencapai 5%-an. Ya. Growth kita mungkin ada pada kisaran di atas, sedikit di bawah 4% atau 4% lebih sedikit. Range-nya dalam kaitan itu. Tetapi dalam konteks ini saya kira kita lihat bahwa kondisi 2021 lebih baik dengan apa yang kita peroleh di tahun 2020, di mana kontraksinya minus 2,1%. Terima kasih, Mas De. Silakan Pak Arsyad. Terima kasih Pak Menteri. Mbak Im dari Bisnis Indonesia, terima kasih atas pertanyaannya. Tadi bicara mengenai revolusi industri 4.0. Nah, kalau bicara mengenai revolusi industri ini terhadap apa yang terjadi di Indonesia sendiri. Tadi saya katakan yang pertama, we have to take don't take it for granted, tapi menjadi peluang. Karena apa? Karena kunci-kunci teknologi itu akan memerlukan namanya source of materials, yang dimana itu adalah mineral-mineral di Indonesia. Jadi proses hilirisasi dan juga memperkuat yang namanya industri-industri mineral di Indonesia sangatlah penting untuk menunjang ke depannya terhadap tadi misalnya electric vehicles dan juga teknologi-teknologi lain, karena balik-baliknya mereka menggunakan copper, mereka menggunakan bauxite, mereka menggunakan mineral yang ada di Indonesia. Jadi kita harus siap dengan itu dan pada waktunya, seperti yang Pak sudah lakukan dengan pada saat ini dengan besi dan metal pada saat ini. Nah, tapi di sisi lain yang harus kita juga lakukan adalah bahwa industri di Indonesia mau tidak mau harus melakukan proses adaptasi terhadap teknologi itu, yaitu digitalisasi dan semuanya. Nah, di mana waktu ini harus dilakukan untuk lebih efisien industri. Tapi di sisi lain apa yang terjadi yang di mana juga kita menjadi perhatian daripada Kadin adalah kita juga bisa melihat pada saudara-saudara kita itu pekerja-pekerjanya. Karena dengan adanya proses adaptasi terhadap teknologi yang harus dilakukan karena mau tidak mau harus lebih efisien, harus lebih kompetitif dengan negara lain. Tapi bagaimana dengan pekerja kita? Nah, di sisi inilah penting sekali yang namanya reskilling daripada pekerja ataupun buruh. Juga kita melihat bagaimana untuk upgrading daripada buruh, untuk bicara juga apakah memang some of them bisa menjadi wirausahawan ataupun UMKM. Karena ini harus diadaptasi. Nah, di sisi inilah vokasi yang sedang kita buat sekarang ini. Kita mendorong namanya Komite Vokasi Nasional untuk membuat standarisasi daripada agritasi dan juga standar-standar untuk yang namanya vokasi tadi. Supaya nanti sertifikasinya pun yang dimana bisa untuk membantu melihat ke depannya. Karena kuncinya
revolusi industri ini kita harus juga mengantisipasi terhadap pekerja dan jauh buruh. Jadi di sisi ini kami sebagai pengusaha dan wakilnya pengusaha melihat ini bahwa it takes two to tango antara pengusaha dan pekerja. Dan di sini juga memang kita memperhatikan mengenai konteks revolusi industri tadi ke depan. Terima kasih Mbak Ing. Terima kasih Mas De. Mbak Ani. Cukup Pak Menteri, sudah tidak ada lagi pertanyaan. Oke, Pak Hatip Basri, Pak Arsyad Rashid, saya ucapkan terima kasih. Mudah-mudahan format daripada press conference kita kali ini membawa angin segar buat teman-teman media juga. Dan ini juga banyak sekali daripada anggota-anggotanya Pak Arsyad nih, Pak Dede yang hadir pada siang hari ini, ketua-ketua daripada asosiasi, mudah-mudahan juga mendapatkan manfaat daripada diskusi yang kita punya pada siang hari ini. Dengan mengucapkan mohon maaf kalau ada yang salah dalam hosting acara ini, saya mengucapkan terima kasih juga kepada Pak Dede dan Pak Arsyad atas waktunya, atas insight-nya, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Yang pasti dari siang ini antara seluruh aspek pemerintah, swasta, maupun daripada akademisi seperti Pak Hatip Basri ini, kita ingin bersama-sama memutuskan mata rantai daripada COVID-19 ini untuk pergerakan pertumbuhan ekonomi yang kita sudah buktikan bahwa kalau Indonesia mau, Indonesia disiplin, Indonesia tentunya bisa. Oleh sebab itu Bapak dan Ibu, kita mesti jaga, kita mesti disiplin oleh prokes kesehatan ini, kita mesti tetap vaksin untuk memastikan bahwa mata rantai COVID-19 ini putus untuk pergerakan ekonomi. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.